Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 22, Biji Besi. Pada saat ini, Qi Fei memperhatikan bahwa Li Qiang sedang menatap Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan dengan ekspresi tidak bersahabat. Dia tahu pasti kedua orang itulah yang menganiaya gadis itu di jalan kemarin, jadi wajar saja kalau dia tidak menyukai mereka hari ini. Jadi Qi Fei berbicara kepada mereka berdua. Kalian berdua harus bertingkah baik. Kalau aku melihat kalian bertingkah seperti penjahat lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Kedua pria itu tidak buta, jadi mereka secara alami melihat ekspresi Li Qiang. Setelah belajar dari pelajaran Qi Fei, dia langsung mengangguk dan berkata, "Kami berjanji, kakak, kami tidak akan berani melakukannya lagi." Qi Fei tidak peduli apakah mereka tulus atau tidak. Dia tidak menjawabnya dan mengikuti Li Qiang ke desa Lihua. Ketika kedua pria itu melihat ini, mereka saling memandang dan tahu bahwa Qi Fei pasti tidak akan mempercayai janji mereka. Jadi mereka hanya bisa mengambil keputusan secara diam-diam untuk mengendalikan perilaku mereka di masa mendatang dan tidak akan pernah mengecewakan Qi Fei. Jika tidak, mereka benar-benar tidak akan punya tujuan. Setelah tiba di desa Lihua, hal pertama yang menarik perhatian Anda adalah warna merah di mana-mana. Ketika Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan melihat pemandangan aneh ini, mata mereka terbelalak karena terkejut. Ya ampun, ternyata benar apa yang dikatakan orang lain, di desa Lihua memang tercium bau darah yang menyengat. Setelah mendengar ini, Li Qiang berkata dengan sedikit malu, "Kami tidak tahu dari mana datangnya bau darah itu. Karena baunya, kami harus lari jauh sebelum berani membunuh ayam dan domba selama perayaan, tetapi baunya tidak kunjung hilang." Sementara Li Qiang mengatakan ini, dia terus melirik Qi Fei dengan hati-hati. Dia tidak khawatir akan hal lain, kecuali bahwa Qi Fei akan keberatan. Namun Qi Fei memandang desa Lihua dengan gembira, tebakannya benar. Memang ada tambang besi di bawah desa Lihua. Bahkan di masa modern ini adalah harta yang tak terlukiskan. Belum lagi pada zaman dahulu kala di mana sumber daya masih langka. Dilihat dari warna tanah di desa Lihua, biji besinya pasti tidak dalam. Itu dapat digali dengan tenaga manusia. Pada saat ini, penduduk desa Lihua juga melihat mereka. Karena Li Qiang telah memberitahu mereka sebelumnya bahwa seseorang ingin membeli tanah mereka. Siapapun yang tidak dapat mencari nafkah akan berpikir untuk menjual tanah mereka, dan tentu saja lebih memperhatikan Qi Fei. Qi Fei melihat seorang pria parubaya dengan janggut kambing berjalan ke arahnya bersama sekelompok penduduk desa. Li Qiang menjelaskan dengan lembut di telinganya, "Itu kepala desa kami." Kepala desa Li tertegun sejenak ketika melihat Qi Fei. Jangan bicara tentang usia Qi Fei, lihat saja pakaiannya. Jika dia bukan berasal dari keluarga kaya, bagaimana dia bisa membeli tanah seluas itu dengan sikap yang begitu murah hati? Namun, dia menyimpan keraguan ini di dalam hatinya, dan tetap memberi hormat kepada Qi Fei Xing sambil tersenyum di wajahnya. "Tuan Qi, saya adalah kepala desa Lihua. Saya mendengar bahwa Anda ingin membeli tanah kami, jadi saya datang ke sini untuk menyambut Anda hari ini." Qi Fei juga membalas salam kepala desa Li dan melanjutkan, "Ya, saya sangat puas dengan bentuk lahan desa Lihua, jadi saya berencana untuk membeli tanah dalam jumlah besar dan menjualnya dengan harga pasar. Apakah Anda bersedia?" Kepala desa Li bahkan lebih terkejut ketika mendengar Qi Fei mengatakan ini. "Saya merasa Qi Fei berbeda dari yang lain. Orang normal akan melihat pemandangan di desa Lihua mereka. Saya sudah lama berpikir hal itu merupakan hal yang tidak beruntung dan menjaga jarak darinya, jadi bagaimana saya bisa lebih puas? Itu tidak mungkin penipuan." Kepala desa Li juga sudah tua dan telah melihat banyak hal. Khawatir kalau Qi Fei pembohong, dia bertanya sambil tersenyum, "Tuan Qi seharusnya mendengar tentang apa yang terjadi di desa Lihua kita. Semua orang mengatakan bahwa desa Lihua kita berlumuran darah. Tuan Qi, saya rasa Anda tidak keberatan dengan hal ini." Penduduk desa di belakang kepala desa Li mendengar bahwa topik yang paling mereka khawatirkan akhirnya dibahas. Mereka semua menatap Qi Fei dengan saksama. Bahkan Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan memandang Qi Fei dengan prihatin saat ini. Bagi mereka, desa Lihua benar-benar terlihat aneh. Qi Fei sangat kaya, bahkan jika dia ingin membeli tanah, ada banyak tempat yang dapat dipilihnya.
Desa Lihua adalah tempat yang aneh, harganya tidak lebih murah dari harga pasar, dan tanahnya tidak dapat ditanami tanaman. Sungguh tidak ada nilai untuk uang. Tetapi Qi Fei menatap tanah desa Lihua sambil tersenyum dan berkata kepada kepala desa Li. Itu bukan darah, jadi mengapa aku harus peduli? Ah, bukankah ini darah? Semua orang sangat terkejut ketika mereka mendengar kata-kata tegas Qi Fei. Bahkan penduduk desa Lihua pun tidak tahu dari mana asal bau darah itu. Bagaimana Qi Fei, orang luar, bisa begitu yakin? Mata kepala desa Li berbinar saat ini, dan dia bertanya dengan nada bersemangat. Apa maksudnya ini, Tuan Qi? Jika mereka benar-benar dapat memahami permasalahan desa Lihua, mungkin mereka dapat sepenuhnya membersihkan desa dari keluhan. Qi Fei terus bertanya di bawah ekspresi semua orang yang penuh harap. Aku jadi penasaran, apakah bau darah di desa Lihua menjadi sangat kuat saat hujan? Apakah ada hal seperti itu? Liu Xiaoshan berkata dengan heran. Dia hanya mengetahui beberapa hal umum tentang desa Lihua dan tidak benar-benar mengetahui rinciannya. Ini juga pertama kalinya Qi Fei ke sini, bagaimana dia bisa tahu tentang hal-hal seperti itu? Setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, kepala desa Li menjadi lebih bersemangat. Benar sekali, aku tidak tahu mengapa di desa Lihua, bau darah semakin kuat saat hujan. Penduduk desa di belakangnya juga bertanya pada saat ini. Tuan Qi, apakah Anda tahu apa yang sedang terjadi? Desa Lihua kami tidak menyeramkan, kan? Meskipun aku tidak tahu mengapa ada bau seperti ini, yang pasti tidak ada banyak kematian. Tentu saja Qi Fei tahu bahwa bau darah itu adalah bau besi berkarat. Alasan mengapa tanah berwarna merah adalah karena sejumlah zat besi tersingkap di atas tanah. Bereaksi dengan udara dan langsung berkarat, sehingga warnanya tampak sangat jelek. Qi Fei berkata kepada mereka sambil tersenyum. Tentu saja aku tahu alasannya, tetapi kalian tidak akan mengerti meskipun aku memberitahukannya. Kalian hanya perlu tahu bahwa ini bukanlah pertanda buruk. Baiklah, sekarang kepala desa Li, bawa aku melihat tanah yang ingin kau jual. Bagaimana Qi Fei bisa memberitahu mereka sekarang bahwa ada tambang besi di sini? Jika berita itu tersiar, apakah tanah itu tetap menjadi miliknya? Meskipun kepala desa Li sangat cemas, dia harus menyerah ketika melihat Qi Fei tidak berniat mengatakan apapun. Dia membawa penduduk desa yang berencana menjual tanah mereka dan terbang ke desa tersebut sambil menyanjung Qi Fei. Tidak seorang pun memperhatikan di semak-semak tak jauh dari situ. Dua orang sedang menatap Qi Fei diam-diam. Saudaraku, Tuan Tanah Kiao meminta kita untuk mengikuti Qi Fei dan melihat apa yang akan dia lakukan. Mengapa aku tidak bisa menebak niat Qi Fei? Ya, bau desa Lihua terlalu kuat. Bagaimana mungkin Qi Fei bisa mengikuti tanpa mengubah ekspresinya? Kakak kedua, apakah kamu mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Qi Fei kepada mereka tadi? Kak, sebaik apapun pendengaranku, aku tidak dapat mendengar mereka dari jarak sejauh itu. Namun, sepertinya mereka berbicara dengan cukup baik. Omong kosong, tentu saja aku bisa melihatnya. Tidak apa-apa, ayo masuk dan lihat. Bab 23, Lokasi Biji Besi. Kepala desa Li membawa Qi Fei dan lainnya mengunjungi desa Lihua. Desa Lihua memang sangat luas, namun sebagian besarnya merupakan tanah terlantar. Mungkin karena gunung di belakangnya dan topografi desa Lihua yang aneh. Akibatnya, perkembangan desa Lihua belum bisa berkembang. Sambil menuntun Qi Fei, kepala desa Li dengan saksama memperhatikan wajah Qi Fei. Dia ingin bertanya kepada Qi Fei dengan jelas, bau di desa Lihua mereka bukanlah bau darah, tetapi ada alasan lain. Apa alasannya? Tak lama kemudian, Qi Fei dan kelompoknya telah menyelesaikan tur keliling seluruh wilayah desa Lihua. Qi Fei bertanya pada kepala desa Li. Kepala desa Li, berapa banyak orang di desa Anda yang ingin menjual tanah mereka? Kepala desa Li juga seorang yang cerdik. Dia tahu bahwa Qi Fei membeli tanah di desa Lihua mereka karena alasan lain. Jadi dia juga ingin tahu apa alasan Qi Fei. Jika menguntungkan, mengapa mereka menjual tanahnya? Bagaimanapun juga, tanah-tanah ini adalah urat nadi kehidupan para petani. Tidak ada seorang pun yang akan berpikir untuk menjual tanah kecuali mereka benar-benar putus asa. Kepala desa Li tersenyum dan menggosok tangannya dan bertanya pada Qi Fei. Secara logika, kebanyakan keluarga ingin menjual tanah mereka. Namun, Tuan Qi, dapatkah Anda memberitahu saya sedikit tentang tujuan Anda membeli tanah di desa Lihua? Pada zaman dahulu,
orang-orang sangat mementingkan desa dan klan. Sebagai orang luar, Qi Fei sekarang ingin ikut campur langsung di desa Lihua mereka. Kepala desa Li harus berhati-hati baik secara emosional maupun logis. Orang-orang dari desa Lihua juga secara tidak sadar mengepung Qi Fei. Bukannya mereka ingin mengancam Qi Fei, tetapi mereka semua ingin berada di garis depan dan mendengarkan penjelasan Qi Fei. Qi Fei tahu bahwa jika dia tidak memberikan alasan yang masuk akal hari ini, mungkin tidak akan mudah baginya untuk membeli tanah itu. Bahkan Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan menatap Qi Fei dengan penuh harap. Mereka juga sangat ingin tahu, ini adalah pertama kalinya Qi Fei datang ke desa Lihua. Mengapa Anda begitu yakin tidak ada hal aneh yang terjadi di desa Lihua? Pada saat ini, Qi Fei membungkuk, mengambil sepotong tanah merah dan berkata kepada mereka. Hal ini adalah tujuanku. Ini, gumpalan merah itu. Orang-orang di sekitar tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Qi Fei. Mereka sudah lama tidak menyukai gumpalan tanah ini. Tanaman yang ditanam di tanah ini tidak dapat tumbuh dengan baik. Tetapi sekarang Qi Fei memberi tahu mereka. Yang diminatinya bukanlah tanah mereka, tetapi tanah merah di tanah itu. Itu sungguh mengejutkan mereka. Kepala desa Li juga membungkuk, mengambil segumpal tanah, melihatnya dengan saksama, lalu menciumnya, dan berkata kepada Qi Fei. Tuan Qi, sejujurnya, bau darah di desa kami mungkin berasal dari gumpalan tanah ini. Semua orang mengatakan bahwa gumpalan tanah ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Rumor-rumor itu tersebar begitu sering hingga dia sendiri pun mulai mempercayainya. Namun bagaimanapun juga, dia lahir dan dibesarkan di desa Lihua. Yang lain mungkin takut pada desa Lihua, tetapi sebagai kepala desa, dia tidak akan pernah mundur. Itulah sebabnya dia selalu bersikeras tinggal di desa Lihua. Qi Fei berkata kepada mereka sambil tersenyum. Sepetak tanah ini bukan sesuatu yang buruk, tetapi sesuatu yang saya butuhkan. Kebetulan saja tanah ini mengeluarkan bau darah. Tapi jangan khawatir, ini bukan sesuatu yang buruk. Kepala desa Li, katakan saja berapa banyak keluarga di desa ini yang berencana menjual tanah mereka. Bahkan jika Qi Fei membutuhkan orang-orang ini di masa depan untuk membantunya mengumpulkan biji besi. Namun Anda hanya akan mengetahui hal ini jika Anda bekerja untuknya. Tidak ada alasan mengapa tanah ini masih di tangan mereka. Qi Fei tidak dengan bodohnya mengatakan bahwa gumpalan tanah ini sebenarnya adalah bahan baku besi. Dalam kasus ini, bahkan jika orang-orang ini tidak tahu cara memurnikan besi, mereka akan tahu bahwa tanah mereka adalah tambang besi. Mereka tentu tidak akan menjual tanah itu begitu saja. Meskipun kepala desa Li tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Qi Fei, dia juga tahu bahwa apa yang dibutuhkan Qi Fei berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Mereka juga bertanya-tanya apakah ada sejenis emas, perak atau harta karun yang tersembunyi di bawah tanah di desa ini. Namun mereka tidak menyangka bahwa tujuan Qi Fei hanya sebidang tanah biasa ini. Kalau saja mereka tahu untuk apa sebidang tanah ini digunakan, tentu tidak akan banyak orang yang menjual tanahnya. Jadi kepala desa Li memikirkannya dan akhirnya berkata sambil menggertakkan gigi. Tentu saja kami harus menjualnya. Ada hampir 100 rumah tangga di desa kami yang ingin menjual tanah mereka sekarang. Alasan mengapa begitu banyak orang bersedia menjual tanah terutama karena Qi Fei menjanjikannya kepada mereka. Setelah membeli tanah mereka, mereka masih dapat tinggal di sini, tetapi mereka harus bekerja untuk Qi Fei di masa depan. Namun, mereka tidak bekerja untuk Qi Fei sebagai penyewa, dan Qi Fei tetap membayar mereka seperti biasa. Kalau dipikir-pikir seperti ini, itu lebih baik daripada bekerja keras di ladang. Sebagai perbandingan, panen gandum di desa Lihua mereka pada awalnya tidak baik. Juga lebih mudah untuk mengatasi hambatan psikologis dalam menjual tanah. Qi Fei baru saja berjalan-jalan di sekitar desa Lihua dan menemukan sebaran tambang besi utama. Letaknya berada di belakang desa dan di atas gunung tandus, jadi bagian depan desa Lihua sebenarnya tidak terlalu terpengaruh oleh tambang besi ini. Qi Fei menduga bahwa pusat tambang besi ini seharusnya berada di gunung tandus di belakang. Hanya ada sedikit di bagian depan. Lalu Qi Fei berkata pada kepala desa Li, tanah yang ingin saya beli juga sangat khusus. Saya perlu membeli tanah di belakang desa Lihua Anda. Karena kepala desa Li sekarang tahu bahwa alasan Qi Fei ingin membeli tanah mereka adalah untuk tanah merah itu. Jadi ketika dia mendengar Qi Fei mengatakan ini, dia mengangguk dengan sangat jelas. Memang, tanah di belakang desa Lihua mereka sangat merah dan memiliki bau darah yang paling kuat.
Bagaimanapun, Qi Fei telah berjanji pada mereka bahwa mereka masih bisa bekerja untuk Qi Fei setelah membeli tanah itu. Jadi untuk saat ini, mereka tidak terburu-buru bertanya pada Qi Fei untuk apa ia menginginkan tanah merah itu. Pada saat Qi Fei datang ke desa Lihua mereka semua akan tahu tentang pergerakan apapun. Kata kepala desa Li kepada Qi Fei, "Itu benar sekali. Sebagian besar orang di desa kami yang ingin menjual tanah mereka memang keluarga-keluarga yang tinggal di belakang desa. Tapi benarkah yang Anda katakan sebelumnya, Tuan Qi, bahwa kita dapat mempekerjakan orang-orang yang menjual tanah mereka?" Sebenarnya pakaian Qi Fei tidak terlihat seperti milik orang kaya, dan membeli tanah saja bisa menghabiskan ratusan tael perak sekaligus. Mempekerjakan begitu banyak orang pada saat itu pasti akan menjadi biaya yang sangat besar. Apakah Qi Fei benar-benar dapat bertahan? Qi Fei tahu apa yang dikhawatirkan kepala desa Li, jadi dia tersenyum padanya dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang uang. Karena aku berani mengatakan ini, aku pasti akan melakukan apa yang aku katakan. Aku berasal di desa Taohua, dan semua orang tahu itu. Biksu bisa melarikan diri, tetapi kuil tidak. Qi Fei tinggal di desa Taohua, tidak terlalu jauh dari desa Lihua, jadi kepala desa Li juga berpikir begitu. Qi Fei mengenalnya luar dalam, jadi dia begitu percaya padanya. Bab 24, membeli 80 hektar. Oke, tunggu saya menghitung berapa hektar tanah yang ingin dijual orang di belakang desa. Setelah kepala desa Li selesai berbicara dengan Qi Fei, dia berbalik untuk menghitung jumlah orang. Liu Xiaor dan Liu Xiaoshan datang pada saat ini dan bertanya pada Qi Fei dengan tenang. "Saudaraku, ada bencana kelaparan di Kabupaten Taohua dalam radius 100 mil. Sungguh tidak ada gunanya bagimu untuk membeli tanah sebanyak ini hanya demi sebidang tanah merah ini. Bahkan jika mereka sekarang tahu, ada alasan mengapa Qi Fei membeli begitu banyak tanah berbentuk aneh di desa Lihua, namun itu tidak sepenting makanan. Mereka berdua merasa bahwa tugas yang paling mendesak sekarang adalah menimbun makanan dalam jumlah besar. Qi Fei sangat kaya, dia harus membeli lebih banyak makanan agar dia bisa bertahan hidup dari kelaparan ini dengan lancar. Jika tidak, orang-orang akan mati kelaparan. Apa gunanya gumpalan tanah ini?" Setelah mendengar apa yang mereka katakan, Li Qiang juga menatap Qi Fei. Faktanya, dia juga merasakan hal itu dalam hatinya. Jika untuk alasan pribadi, dia pasti berharap Qi Fei dapat membeli semua tanah di desa Lihua mereka. Setidaknya dapat membantu penduduk desa bertahan hidup dari bencana ini, tetapi jika bersifat publik, dia juga merasa bahwa Qi Fei harus mementingkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Dia telah melihat situasi di rumah Qi Fei pagi ini. "Kami bukanlah keluarga kaya dan kami memiliki seorang ibu di rumah. Bagaimana kita bisa menghambur-hamburkan uang seperti ini?" Jadi Li Qiang juga berkata pada Qi Fei, "Ya, Tuan Qi, saya sarankan Anda meluangkan waktu untuk membeli tanah-tanah ini. Bagaimanapun, kami pasti akan menjual tanah-tanah ini kepada Anda ketika saatnya tiba." Qi Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hidup dengan uang bukanlah solusi terbaik. Meskipun saya punya uang sebanyak ini sekarang, tidak ada jaminan bahwa saya akan punya uang sebanyak ini di masa depan. Jika saya menggunakan semua uang ini untuk membeli makanan, saya bisa melewati masa sulit ini, tetapi apa yang bisa saya lakukan di masa depan?" Dia benar-benar tahu betapa sulitnya menghasilkan uang di era ini, dan dia beruntung mendapat kesempatan seperti itu. Dia mendapat 150 tael perak sekaligus, dan dia harus menggunakannya sebagai pot emas pertamanya dan memanfaatkannya semaksimal mungkin. Bagaimana dia bisa menggunakan uang ini untuk membeli makanan? Qi Fei juga sangat yakin bahwa di era ini, karena pembangunannya terlalu terbelakang, biji besi penting untuk era ini. Itu seperti keberadaan emas. Jika dia dapat memurnikan besi, dia tidak perlu khawatir tentang gunungan emas dan perak di masa depan. Mengapa kita harus terus mengawasi sebidang tanah kecil di Kabupaten Taohua ini? Meskipun Liu Xiaor dan Liu Xiaoshan tahu bahwa apa yang dikatakan Qi Fei masuk akal, mereka masih mengerutkan kening. Qi Fei sebelumnya hanya seorang penduduk desa. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia lebih pintar dibandingkan mereka, dia tetap belum pernah mengalami masa perang. Jadi idenya agak naif. Mereka semua selamat dari kerusuhan dan tahu betapa berbahayanya bencana bagi orang-orang biasa seperti mereka. Mereka pikir Qi Fei masih agak terlalu idealis. Tepat saat mereka hendak membujuk mereka lebih jauh,
kepala desa Li datang dengan senyum merah di wajahnya dan berkata kepada Qi Fei. Tuan Qi, saya baru saja bernegosiasi dengan penduduk desa di belakang desa kami. Ada sekitar 80 hektar tanah yang bersedia dijual. Saya ingin tahu apa pendapat Tuan Qi. Sekitar 80 hektar lahan agak di luar ekspektasinya. Namun, sebelum Qi Fei datang ke sini, dia mengira tambang besi itu berada tepat di bawah desa Lihua. Setelah melihat-lihat tadi, dia menyadari bahwa pusat tambang besi itu seharusnya berada di Gunung Tandus itu. Desa Lihua hanya sebuah usaha sampingan. Dalam kasus ini, sebenarnya dia tidak perlu membeli tanah seluas itu di desa Lihua. Ini adalah kesempatan yang baik untuk menabung guna mempekerjakan orang dan membeli sejumlah peralatan untuk peleburan besi. Tugas paling mendesak sekarang adalah memurnikan besi secepat mungkin. Jika tidak, jika Kabupaten Taohua benar-benar kehabisan makanan, semua orang akan kehabisan tempat tujuan. Dia sendiri akan berbahaya. Maka Qi Fei segera berdiri, mengangguk dan berkata kepada kepala desa Li. Tentu saja, 80 hektar lahan sesuai dengan anggaran saya. Setelah mengatakan itu, Qi Fei menyelesaikan lokasi tanah yang ingin dibelinya dengan kepala desa Li. Kemudian dia segera membayar uangnya dan mendapatkan surat tanah. Segala sesuatunya berjalan lancar, bahkan kepala desa Li sedikit terkejut dengan pengeluaran boros Qi Fei. Secara logika, sesuatu sebesar pembelian tanah seharusnya dipertimbangkan 2 kali. Meskipun dia datang menemui Qi Fei hari ini, dia tidak menyangka bahwa dia bisa menjual tanah itu dengan lancar dalam 1 hari. Gerakan Qi Fei sungguh terlalu cepat. Bahkan kepala desa Li pun tak kuasa menahan kagum kepadanya. Ia merasa bahwa meskipun ia masih muda, ia mampu mengerjakan segala sesuatu dengan sangat efisien. Dia adalah orang yang cakap. Kepala desa Li memberikan uang milik penduduk desa di belakangnya, sambil terus berbicara dengan Qi Fei. Tidak termasuk orang tua dan wanita, ada sekitar 140 orang yang bisa bekerja. Bisakah Anda mempekerjakan mereka semua, Tuan Qi? Itu bukan masalah besar. Qi Fei memandang wilayah kekuasaannya sendiri dan pegunungan Tandus tak jauh dari sana. Karena dinasti Longteng jumlah penduduknya sedikit tetapi wilayahnya luas. Oleh karena itu, hukum dinasti Longteng sebenarnya sangat longgar, yakni jika seseorang bersedia merebut kembali tanah Tandus dan Gunung Tandus. Anda hanya perlu melaporkannya langsung ke pemerintah, dan Anda bahkan tidak perlu mengeluarkan uang untuk membelinya. Istana Kekaisaran juga sangat menganjurkan rakyat untuk merebut kembali tanah-tanah terlantar dan gunung-gunung. Jadi Qi Fei memandang Gunung Tandus itu dengan penuh kegembiraan, dan dia hanya perlu melaporkannya kepada pemerintah. Jika dia ingin merebut kembali Gunung Tandus ini, tambang besi ini akan sepenuhnya menjadi miliknya. Setelah Qi Fei selesai berbicara, dia memandang penduduk desa yang berdiri di belakang kepala desa Li. Setelah mengenal orang-orang ini, mereka akan menjadi pekerjanya. Qi Fei berkata kepada mereka sambil tersenyum, "Besok kalian bisa mulai bekerja. Lagi pula, tahun ini kita tidak bisa bercocok tanam. Besok kalian akan menggali semua tanah merah. Kalian akan dibayar sesuai harga pasar." Wow, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap ketika mendengar pengaturan Qi Fei yang cepat dan tegas. Mereka merasa bahwa Qi Fei sungguh murah hati, tidak hanya mengambil tanah mereka. Meskipun Qi Fei berkata bahwa dia tidak membutuhkan mereka untuk menjadi penyewanya, mereka tidak tahu berapa banyak Qi Fei akan membayar mereka. Secara logika, dinasti Longteng merupakan dinasti feodal. Sebagian besar orang yang tanahnya dibeli akan menjadi penyewa tuan tanah. Jika Anda menjadi penyewa, Anda tidak akan mendapatkan gaji, tetapi Anda akan diberikan makanan dan akomodasi. Namun Qi Fei sekarang tidak hanya mengizinkan mereka tinggal di rumah mereka sendiri. Mereka bahkan membayar mereka sesuai harga pasar, yang benar-benar menunjukkan bahwa mereka diperlakukan sebagai manusia. Upahnya 5 sen sehari jika ketiga anggota keluarga mereka ikut bekerja. Itu setara dengan 15 sen sehari bagi penduduk desa miskin di desa Lihua. Itu benar-benar banyak sekali uangnya. Bersambung ke bab selanjutnya.